Saudara, di keluarga itu hidup bersama. Yang tadinya dua keluarga disatukan menjadi satu, itu hidup bersama. Di dalam jemaat kita ini sedang hidup bersama. Kenapa? Karena di dalam jemaat ada keluarga-keluarga yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda, dari latar belakang bermacam-macam latar belakang berbeda-beda. Tetapi kalau kita sudah belajar hidup bersama, dimanapun kita hidup bersama dengan orang lain, dengan siapa saja, saya dan saudara hidup bersama. Nasihat firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Saudara mesti punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan mau begini, saya dan saudara ini punya pikirannya Yesus, punya perasaannya Yesus. Amin. Kalau saya dan saudara punya pikirannya Yesus, punya perasaannya Yesus, kita ini akan jadi berkat dimanapun juga. Lihat, ini konteksnya hidup bersama. Kalau saya punya pikirannya Yesus, saya punya perasaannya Yesus, di mana saja, level hidup apa saja, saya akan jadi berkat kayak Yesus. Nah, saudara, hidup manusia itu, coba kalau sudah pikirkan hidup saudara ya, kira-kira cita-cita yang tertinggi dari manusia itu kira-kira apa? Apa deh, Pak? Ya? Terima dulu HP-nya. Siapa tahu itu kiriman berkat Natal. Ya kan? Orang kalau tak diterima tiba-tiba berikutnya di telepon udah terlambat, tadi aku mau kirim, tidak jadi, kamu udah ngangkat gitu kan? Teman-teman ya. Gereja di sini tuh baik loh Bapak Ibu. Ya, kalau di gereja lain ya Pak, begitu masuk sudah HP mesti silent. Nah, kita nggak perlu ada perintah HP silent. Ya. Ya, maksudnya supaya saudara punya kesadaran sendiri lah. Jangan terlalu banyak sering-sering disadar-sadarkan gitu ya. Kalau sering-sering disadarkan lama-lama nggak sadar kan repot nanti saudara ya. Nah, jadi saya dan saudara ini disuruh punya pikiran dan perasaannya Yesus. Nah, saya mau cerita dua saja saudara tentang pikiran dan perasaannya Yesus. Ya. Nah, mari kita perhatikan dua hal ini yang harus ada. Ya, dalam diri Yesus harus ada dalam diri saya dan saudara. Ya, yang pertama saya sebut begini Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara ini kalau hidup mau luar biasa dipakai Tuhan, mau jadi berkat, saudara mesti punya dua hal. Kalau saudara punya dua hal ini, yang pertama saudara mesti punya titik kosong dalam hidup. Katakan sama-sama, titik kosong. Yang kedua, titik rendah. Katakan sama-sama, 2, 3. Titik rendah. Kosong dan rendah. Saya dan saudara itu tidak boleh punya titik full, punya titik tinggi. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, apa saja saudara, mau bicara apa saja, Alkitab bilang begini, datangnya itu dari atas. Nah, yang dari atas itu saudara selalu mengalir ke bawah, selalu mengalir ke tempat yang kosong. Coba kalau bicara di Alkitab, hikmat, Tuhan bilang hikmat itu datangnya dari atas. Kalau bicara urapan, Tuhan bilang urapan itu datangnya dari atas. Kalau bicara berkat juga datangnya dari atas. Semua apa saja yang diharapkan manusia ini semua datangnya dari atas. Nah, ini dari atas ini saudara nggak bisa mengalir kalau kita nggak punya dua ini, titik kosong sama titik rendah. Saya mau tanya saudara, Yesus yang saudara percaya itu siapa? Hah? Coba saya tanya dulu, Yesus yang saudara percaya itu Yesus yang mana? Hah? Karena di Filipina tuh banyak Yesus. Ya? Pemain bola ada yang namanya Yesus. Gitu. Banyak sekarang, apalagi di Meksiko, di Filipina banyak namanya Yesus.
Yesus yang saya dan saudara percayai bukankah Yesus yang Tuhan? Betul ya? Karena Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah. Tuhan itu Allah ya, Yesus ya, pencipta segala-galanya ya. Pertanyaan saya gini, saya sama saudara ini siapa? Bukankah Alkitab berkata saudara itu cuma debu? Betul? Cuma tanah liat. Nah, Tuhan mau bicara begini saudara, kalau Yesus saja yang Allah, Yesus saja yang besar, yang luar biasa, dia punya dua titik ini, dia punya titik kosong, dia punya titik rendah. Siapa saya dan saudara kalau sampai nggak punya dua titik ini? Nah, makanya saudara, saya mau kasih tahu dulu di depan, semakin saudara nggak punya titik kosong dan titik rendah dalam hidup, engkau menderita terus dalam hidup. Sekali lagi saya mau ulangi, selama hidup saya dan saudara tidak punya yang namanya titik kosong dan titik rendah dalam hidupmu, engkau akan menderita di mana saja. Kalau kau punya titik kosong, punya titik rendah, hidupmu enak. Ya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, apa sih titik kosong itu? Karena ayat yang ke-6 tadi begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri. Padahal ayat 6 berkata begini saudara, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus waktu dalam dunia itu, ya, dia juga Tuhan itu, Allah. Tapi dia ambil keputusan begini, dia mengosongkan dirinya, kata firman Tuhan. Nah, kosong itu saudara, mengosongkan diri itu dalam bahasa aslinya itu dipakai kata kenosis. Kenosis itu banyak sekali pengertiannya, tapi ada yang diungkapkan itu begini, soalnya yang bagus sekali. Mengosongkan diri itu gini, seperti begini, Allah telah membungkuk begitu rendah sampai menjadi salah satu makhluk yang merayap dan merangkak. Begitu dia mengosongkan diri, dia sebut begitu, dia mengosongkan, melepaskan, tidak, dia ambil keputusan. Dia ini Allah, tapi dia ambil keputusan mengosongkan hidupnya. Artinya saudara, Allah telah membungkuk begitu rendah sampai serendah-rendahnya, sampai dia dikatakan seolah-olah merayap dan merangkak demi menyelamatkan kita manusia. Allah yang begitu absolut kuasanya, yang begitu tinggi, yang begitu kudus, tak terbatas, kekal, transenden. Tapi Allah rela di Natal saudara yang kita peringati, dia rela masuk ke dalam dunia yang serba terbatas, serba fana, serba rendah, serba imanen. Itu Tuhan kita. Makanya Tuhan bilang begini Alkitab, dalam hidupmu bersama mesti punya pikiran, mesti punya perasaan kayak Yesus. Kita diberitahu oleh firman Tuhan, dia yang pencipta segala-galanya, dia yang mengatasi segala-galanya. Tetapi tiba-tiba di Natal Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mau terikat di bawah aturan-aturan manusia. Dia mau terikat kepada hukum-hukum dunia yang serba terbatas. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Di Alkitab bahasa Inggris itu ditulis begini, Yesus itu begini, ditulis begini, made himself of no reputation. Dia membuat hidupnya gak punya reputasi lagi. Nah, Alkitab tadi berkata, dia mengambil sikap seorang hamba. Nah, saudara, saya dan saudara ini mau dipakai Tuhan enggak? Halo? Hah? Halo? Mau dipakai Tuhan enggak? Mau enggak? Ini kan hidup saudara ada tujuan di dunia. Ada tujuan. Nah, saudara perhatikan ini. Setiap kali Tuhan mau bikin sesuatu di dunia ini, Tuhan itu butuh wadah. Saya ulangi,
setiap kali Tuhan mau berbuat apa saja di muka bumi ini, Tuhan itu butuh tempat. Nah, sekarang kita bicara sedikit Natal. Waktu Sang Bapa ingin menyelamatkan manusia, waktu dia ingin turun inkarnasi ke dalam dunia ini, hebatnya Tuhan kita itu Bapak Ibu ya, dia itu keren loh. Contoh kalau kita pelajari bagaimana terciptanya Alkitab ini, luar biasa. Kalau yang saya tahu ya, kitab-kitabnya orang lain itu katanya, itu kalau datang mak jeger ceblok langsung ono ganti kitab. Tapi Alkitab enggak. Termasuk juga begini. Waktu Allah yang maha segala-galanya, tiba-tiba yang maha super, saya sebut, tiba-tiba dia ingin masuk ke dalam dunia menjadi maha minor, menjadi Allah yang sangat kurang, saya sebut begitu. Dia ini butuh wadah. Karena dia mau menyelamatkan manusia, dia mesti bisa berbahasa manusia. Dia butuh wadah. Pertanyaan tadi saya masih ingat, saudara mau dipakai Tuhan? Mau ya? Kalau saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan itu butuh wadah. Kalau saudara bilang mau, berarti saudara akan menjadi wadah. Mari belajar dari Maria sekarang. Ya. Waktu Sang Bapa mau turunkan Yesus jadi manusia, dia butuh rahim manusia. Ya. Dia butuh wadah, butuh tempat. Nah, sekarang mari kita renungkan sejenak, saudara. Saya cuma ingin sampaikan begini. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, jalannya tidak mudah, jalannya tidak gampang. Nah, nanti saudara baca di Injil Lukas pasal pertama, waktu Sang Bapa ingin menurunkan Sang Putra ke dalam dunia, dia tiba-tiba datang di Nazaret. Karena dia butuh wadah. Dia mesti cari orang. Ternyata saudara yang dicari itu rahim yang kudus. Rahim yang kudus, bukan yang sembarangan. Nah, kalau hidup mau jadi wadah, Alkitab selalu bilang menguduskan diri itu penting. Kudus. Kudus di pikiran, kudus di mata, kudus di mulut, kudus di seluruh hidup. Nah, terus sekarang nih Sang Bapa ngomong nih sama Maria. Tiba-tiba, salam hai engkau yang dikaruniai. Kaget dia. Maria kaget. Karena Sang Bapa bilang, kamu mendapat kasih karunia, Maria. Ya. Tiba-tiba Maria mungkin nanya, apa kasih karunia-Nya? Nah, ini mulai sulit, saudara. Malaikat bilang, kamu akan hamil. Coba, waktu dibilang begitu bereaksi nggak Maria? Hah? Sama seperti saya dan saudara kan? Amennya cepat, gitu kan? Tapi tindakannya jadi lambat. Kenapa? Kadang-kadang reaksi sadarnya baru ke belakang. Amennya cepat. Tak begitu sudah tahu tugasnya, kok susah ya. Lalu terus batal. Jadi Maria nanya dulu, apa? Kamu akan hamil? Langsung bereaksi dia, nggak mungkin. Karena aku belum bersuami. Malaikat bicara banyak. Sampai pada endingnya dia berserah. Penyerahan itu diungkapkan dengan sebuah perkataan begini, aku ini cuman hamba. Sama seperti Yesus, Alkitab berkata tadi, dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi saya dan saudara kalau mau dipakai Tuhan, mesti ada hati begini, saya ini cuman hamba, saya ini cuman budak, saya ini sial, saya ini cuman hamba Tuhan. Hamba itu tidak boleh banyak protes. Amin. Amin.
Bener hamba nggak? Hamba atau bos? Hah? Ya? Siapa yang hamba kata? Yang merasa hamba? Kalau yang merasa bos nggak usah katakan. Ya? Yang merasa hamba? Ya? Nah, yang merasa hamba ya. Nanti Selasa kalau nggak dapat nasi, nggak usah protes ya. Lu hamba lah. Loh, yang amin kenceng. Yang lain dia masalah apa apa. Ya baru digojekin gitu sudah aminnya hilang jadi amun yang tadi sebenarnya. Hamba itu nggak boleh protes saudara. Loh, dari mana saya mau tahu? Saya kasih tahu. Saya mau cerita selanjutnya tentang Maria susah. Begitu Maria ngomong begini, aku ini cuma hamba. Terus kata berikutnya yang Maria ungkapkan, aku ini cuma hamba. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadilah kepadaku menurut apa yang Tuhan mau. Aku ini cuma hamba. Hamba itu selalu punya 2 titik kosong, titik rendah. Kalau saya dan saudara ini punya hati, saya ini cuma hamba, rasanya Tuhan itu mudah memakai hidup kita. Nah, begitu Maria ngomong aku ini cuma hamba, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Langsung kan? Jadi kan? Nah, menurut saudara enak nggak? Pertama, Maria ini belum pernah hamil, tiba-tiba hamil. Coba tanyakan kepada wanita yang pernah hamil, hidupnya jadi bebas nggak? Ini ngomong ke dalam dulu ya. Ngomong ke dalam dulu ya. Tiba-tiba ada kontraksi di perut berbeda. Betul ya? Ya perutnya mulai membesar. Yang biasa fitness tiba-tiba nggak bisa fitness lagi. Masa perut besar lagi fitness begini ya. Oh jadi repot itu saudara. Kalau perut gede terus fitness gitu. Yang biasa fitness push up, wah biasanya wah itu metekol gitu meskipun wanita karena sering push up gitu. Tiba-tiba hamil, mau push up hamil. Hah? Udah berubah gitu ya. Tidur yang bisanya bisa mungkin bergulung-gulung di tempat tidur, tiba-tiba nggak bisa saudara. Cuma terus begini saja, nggak bisa. Malah cuma berbalik sedikit begini, berbalik sedikit begini, gitu kan? Ya, ya. Kalau Maria ini saudara dulu waktu hamil Kenji, mungkin waktu dia balik gini ngomong seperti gara-gara lo gitu kan ya. Tapi kalau Maria yang di Alkitab itu berbalik begini mau ngomong gara-gara lo soal gitu kan enggak ada. Nah, ya saudara resiko. Itu ke dalam enggak enak. Saking enggak enaknya Yusuf itu sampai Alkitab bilang ini, Yusuf mau meninggalkan Maria. Saya mau kasih tahu, dipakai Tuhan itu enggak gampang. Mau jadi wajahnya Tuhan, mau jadi alatnya Tuhan, tidak mudah. Udah ya, ini ke dalam, ngomong ke dalam. Keluar. Coba, di luar, di masyarakat. Waktu Maria hamil. Saya mau tanya, apa kira-kira masyarakat itu ngomong gini, hebat ya Maria yuk, bisa matang. Kira-kira atau pujian atau cibiran yang didapat? Cibiran, apalagi itu zaman dulu di mana kekudusan wanita itu masih dihormati, dihargai. Kalau sekarang mungkin wanita hamil gak ada suami, sekarang biasa gitu kan ya sekarang. Tapi itu zaman dulu. Lihat, saya cuma bilang begini, ke dalam itu gak enak, keluar gak enak. Makanya kalau belum siap jangan ngomong gini sama Tuhan, aku ini hamba. Gak bisa. Sama seperti Yesus sebenarnya. Waktu Yesus juga ngomong sama sang Bapa. Karena Yesaya 6 berkata begini, di sorga itu ada semua perkataan, siapa yang hendak aku utus? Yesus ngomong kan, ini aku, utuslah aku. Di ayat ini kita baca, Yesus itu mengambil sikap seorang hamba. Dia turun kan. Waktu dia ambil sikap seorang hamba, sekali lagi saya ulangi, 2 titik ini mesti ada. Titik kosong sama titik rendah. Saya sudah jelaskan tadi, titik kosong. Selama saudara tidak punya titik kosong, tidak punya titik rendah, engkau akan menderita dalam hidup. Engkau akan tidak alami aliran-aliran yang mengalir dari atas ke bawah. Tapi yang kedua ditulis begini saudara,
Ia telah merendahkan dirinya. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ini merendah diri beda sama rendah hati. Merendahkan dirinya, bukan merendahkan hatinya. Kalau rendah hati itu bicara karakter. Rendah hati itu lawannya sombong. Tapi di sini ditulis ia telah merendahkan dirinya. Tapi yang dimaksud merendahkan dirinya di sini bukan minder, bukan rendah diri, merendahkan dirinya. Sekali lagi ini bukan karakter, ya. Tapi apa saudara? Merendah di sini ini bicara status. Waktu Yesus ke dalam dunia, dia mengambil sikap seorang hamba. Dia ini tiba-tiba begini, dengan kerelaan hati saudara melepaskan statusnya. Karena Yesus itu sebelumnya statusnya itu tinggi. Tiba-tiba dia ambil keputusan berubah menjadi status yang rendah. Nah, perpindahan status inilah saudara, dari yang tinggi kepada yang rendah. Ini yang disebut merendah diri. Nah, ini yang susah saudara, karena kebanyakan kita manusia ini pengennya status tinggi atau status rendah. Nah, tinggi semua. Saya lupa ayatnya. Ada ayat di Alkitab begini, ada orang miskin tapi berlagak kaya. Kenapa? Di Amsal, nanti saya cari. Saya lupa nih, soalnya Alkitab baru, jadi sudah daripada saya gini-gini pasti tidak ketemu sudah. Tapi saya ingat perkataannya, ada orang yang miskin, kata Alkitab, tapi berlagak kaya. Kenapa coba saudara? Ada orang miskin tapi berlagak kaya. Kenapa coba? Hah? Ya, ada itu orang miskin berlagak kaya tuh begini kira-kira. Sudah tahu miskin ganti-ganti HP tiap bulan, gitu. Sudah tahu miskin, sudah miskin dia beli jajan yang mahal-mahal. Kira-kira bagaimana hidupnya? Hah? Pasti ngutang terus. Kenapa Alkitab bilang ada orang miskin tapi berlagak kaya? Karena orang tuh gini, kira-kira begini, tidak mau orang menganggap statusnya status rendah. Dia pengen sudah merasa orang lain itu hargai dia, punya status tinggi. Tapi beda sama Yesus ternyata. Yesus itu status tinggi, tapi dia ambil keputusan waktu datang ke dalam dunia, dia pindah status. Dari yang status tinggi ambil status rendah. Duh, itu udah mudah loh saudara. Saya udah khotbah kan 2 atau 3 minggu yang lalu, daging ini gak mudah. Coba bayangkan waktu Yesus itu ditampar sama tentara. Aduh, Yesus itu gak seperti saya. Kalau seperti saya, pengen tak teman. Yesus itu keinginannya sudah gak ada. Kenapa udah pindah statusnya? Dia sudah mengosongkan diri. Dia sudah, aku sudah pindah. Nah, ini persoalan terbesar di komunitas di mana saja adalah gini, karena jemaat itu susah sekali punya yang namanya titik kosong sama titik rendah. Kita selalu punya gini, kebanggaan diri yang mesti dipertahankan. Makanya ketika perasaan kita disinggung sedikit, egonya nomor. Tapi Yesus, makanya kita tadi bilang, saya dan saudara mesti punya pikiran dan perasaan kayak Yesus. Dan Yesus tadi saya bilang punya 2, titik rendah sama titik kosong dalam kehidupan. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara itu bisa menang, punya 2 titik rendah dan titik kosong ini? Ternyata ayat yang ke-6 ini berkata begini saudara, ya, Filipi 2 ayat yang ke-6 berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah. Sudah garis bawahi dulu ini kata yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah ini status tinggi, luar biasa, mahal, gitu kira-kira. Tapi dikatakan begini ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya garis bawahi di Alkitab saya kata yang harus dipertahankan. Kenapa saya dan saudara ini susah punya titik kosong, susah punya titik rendah? Karena begini, selalu mempertahankan hak, selalu mempertahankan ego, selalu mempertahankan bahwa gua mesti dihargai. Tapi Yesus itu enggak. Ini setara loh katanya, kesetaraan. Tapi dia enggak anggap saudara. Kira-kira tuh saya sebut begini saudara, Yesus itu aku jadi hamba. Hidupnya itu dengerin ini ya. Ini yang susah buat saya dan saudara. Susah. Yesus itu rela hidupnya di downgrade. Rela yang tinggi. Downgrade-nya ini gak cuma, aduh, lo tau gak? Di Alkitab itu ya, kalau ngomong hamba, bahasa Yunani itu permainan katanya tuh banyak. Kalau kita ini cuma ya hamba, ya katanya satu hamba aja. Tapi kalau di bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab itu, kalau ngomong hamba, itu ada grade yang paling rendah. Itu bukan lagi KW2 itu. Kalau KW2 masih lumayan, ya. Sama seperti kemarin saya cari keramik karena di gedung gereja di Pati tiba-tiba keramiknya tuh mangap gini semua, ya. Jadi tak bongkar terus saya cari yang sama. Orang nanyanya gini, yang mau KW berapa Pak? Gitu kan. Ada KW 1, ada KW 2. Coba kalau sudah ditanya, hidup mau pengen KW berapa? Kan ada yang mau, saya mau KW 5, nggak ada kan ya. Maunya semua KW 1. Dan orang berkata, yang namanya kecap semua pengennya nomor 1. Kan begitu ya. Kita hidupnya mau KW 1. Tapi Yesus itu saudara, rela downgrade turun. Dan turunnya itu parah. Karena kalau ngomong hamba, bahasa Yunani itu dipakai kata doulos. Doulos itu hamba yang paling parah, paling rendah. Itu Yesus rela downgrade, ambil posisi yang berbeda. Nah saudara, semua pencarian hidup saya dan saudara tanpa dimulai dengan dua itu, titik kosong dan titik rendah. Saya ingin ulangi, engkau akan menderita dalam hidupmu. Contoh nih, ya, contoh, kalau sudah biasa naik mobil ber-AC, tiba-tiba naik bis, sudah ada AC, sumuk, panas, gantungan lagi. Ya sambil bergantungan begini itu ya, kan kalau bergantungan semua bis begini ya, aduh tuh bau ketek mana-mana itu apa ya. Coba menderita enggak kalau gitu? Nah, saudara, ujiannya senang di-downgrade-kan atau enggak itu adalah begini, mulutnya mau enggak. Kalau biasanya makan daging tiba-tiba makan tempe, yang keluar itu puji Tuhan. Atau gini, ya tempe lagi. Beda kan? Hah? Tapi kalau mau belajar kayak Yesus, ibu-ibu besok dilatih ya bapak-bapak ya. Kalau biasanya dikasih daging, kasih tempe yang gak enak, ya. Kalau dia mulai ngomel bilang begini, belajar kayak Yesus. Yesus downgrade, ya. Belajar sekali-sekali hidupnya downgrade, gitu ya. Nah, kalau biasa tidur pakai AC, coba belajar sekali-sekali dimatiin AC-nya. Tapi gak usah bilang begini, ngirit, jangan. Bilangnya begini, belajar downgrade sekali-sekali, gitu. Kalau Yesus itu kan yang di sorga, disembah, dipermuliakan, diagungkan, tiba-tiba turun. Gak mudah loh saudara, lakukan ini. Saya ini merenung banyak, aduh. Iya ya. Coba kalau mau jujur, ya. Sisi saudara sebagai jemaat, sisi saudara memandang. Kira-kira sekarang banyak pendeta yang senang di downgrade atau maunya di upgrade. Sisi saudara aja jujur lah. Sisa kan? Betul ya? Tapi saya wajar loh saudara. Saya dan saudara ini harus jadi hamba. Makanya tadi kalau saya ngomong tadi, kalau hidup saya kita berkomunikasi mau dipakai Tuhan. Tuhan itu butuh wadah. Dan wadah itu harus gini, mau punya dua titik, titik rendah, titik kosong. Bagaimana supaya kita punya titik rendah, titik kosong? Jangan pertahankan. Belajar pindah posisi,
memang Tuhan mau. Dan Yesus aja hidupnya di downgrade kok. Waktu Yesus disuruh ke dalam dunia, Bapak bilang, kamu sudah siap nih? Kira-kira saudara, Bapaknya di sorga itu melihat gimana? Kayak kita melihat anak kita tuh, ya, kita lagi latih saudara, kita lagi latih. Makanya anak-anak kita tuh perlu dilatih saudara. Nah, saya kemarin minggu kapan tuh Giri nanya sama saya, ini mau ada 2 anaknya nih. Giri nanya gini sama saya, oh dia Ferdo transportnya sudah naikin belum? Belum, saya bilang. Baru kemarin berapa hari yang lalu baru saya kasih 10.000. Tapi besoknya downgrade lagi, goceng lagi sebenarnya. Dilatih dulu. Nah, tapi saudara saya mau kasih tahu, kalau sudah menang 2 ini, punya titik rendah, titik kosong, semua cita-cita harapan terjadi. Kenapa? Saya mau bilang begini, manusia ini pada dasarnya hidupnya pengen ditinggikan. Betul enggak? Betul. Kenapa Alkitab tadi bilang miskin tapi berlagak kaya? Karena pengen ditinggikan. Nah, makanya saya suka ngomong begini ya, Manado ya, menang nampang doang. Nah, coba, kalau Manado itu banyak saudara. Orang hidupnya rendah, tapi tampangnya kan. Coba kalau suruh ketemu orang Manado, mana ada tampangnya jelek orang Manado. Meskipun miskin tetap aja necis, betul kan? Ya, karena yang nggak mau downgrade saudara ya. Nah, itu bahaya. Tapi saya mau beritahu, kalau saya dan saudara menang 2, punya titik rendah dan titik kosong, lihat akibatnya saudara. Ayat 9. Coba kayak Filipi 2 ayat 9. Ini yang terjadi saudara. Ini yang terjadi. Nah, ini terjadinya hanya proses waktu saja. Ditulis begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Promosi dari Tuhan itu hanya tunggu waktu. Peningkatan dari Tuhan itu hanya tunggu waktu. Kalau saya sudah menang, saudara menang, punya titik kosong, punya titik rendah, hanya waktu saja. Nanti Alkitab berkata Tuhan tinggikan hidupmu. Tapi kalau engkau belum pernah punya yang namanya titik kosong, ya, apalagi punya titiknya tinggi, ya, saking tingginya Tuhan sampai ngomong gini, aku akan kemana kamu lagi? Kamu udah mentok. Kalau hidupmu sudah terisi penuh, Tuhan ngomong, aku mau isi apa lagi? Hidupmu itu udah penuh. Makanya kalau sudah nggak punya 2 titik rendah, titik kosong, makanya semakin tinggi derajatmu di hadapan manusia, engkau harus gini, mau downgrade di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan terus bisa angkat. Ya, saya kasih tahu kira-kira gini. Kalau maksimal ketinggian ini di plafon ini, kalau hidupmu, kepalamu sudah mentok di plafon, bisa diangkat lagi enggak? Hah? Nggak bisa. Kalau kau sudah punya titik tinggi, Tuhan bilang, nah kamu tuh sudah tinggi, mau diangkat kemana lagi? Nggak ada lagi yang lebih tinggi di atas, sudah mentok. Kau itu sudah penuh, mau diisi apa lagi? Sudah penuh kok. Kalau sudah penuh diisi apa? Luber kan? Terbuang-buang. Tuhan tidak mau terbuang-buang. Itu makanya saya dan saudara mesti belajar, katanya kayak Yesus tadi. Yesus itu punya 2 apa? Kosong dan rendah. Saudara, kalau kau selalu punya kosong, rendah, aduh ini enak loh hidup ini. Enak. Kunci rahasia saudara berbahagia 2 ini aja. Ya. Saya kadang-kadang bingung ya. Banyak apa? Teman-teman pendeta tuh aneh melihat saya. Saya bilang, saya kok biasa aja ya gitu. Kenapa ya? Contohnya, kalau saya pergi kemana-mana gitu ya, kalau pelayanan Surabaya, ya, kan kalau cuma melayani sekali, ya sudah toh datang, khotbah pulang kan gitu selesai. Kalau orang nanya, mandinya di mana? Mandi di kamar mandi, saya bilang, memang kamar mandi di jalan. Kan gitu kan saya. Terus teman saya nanya, gini, mandi kan? Iya kamar mandi gimana? Loh di terminal kan banyak kamar mandi. Orang-orang bilang gini, kamu bisa mandi di situ. Siapa di sini yang nggak bisa mandi di toiletnya terminal? Saya latih saudara. Ayo. Ayo saya kasih contoh yang sederhana. Betul nggak? Oh itu saya tuh soal pesan-pesan. Pokoknya nanti kalau mandi di terminal, itu ambil air dari yang mancur.
Aku bilang iya, tapi kan dia nggak tahu juga kalau sudah di dalam kamar mandi kan. Ya, katanya kalau air yang mancur kan bersih, jangan yang ditandon. Ya, waktu Yesus turun ke dalam dunia, Yesus nggak pernah pesen tuh sama Yusuf, entar anak gua, bapak nggak pernah pesen kan? Pernah baca nggak di Alkitab? Nggak pernah. Bapak lewat malaikat pesen sama Yusuf, entar anak gua nih waktu lahir ya, kasih suntik antibiotik dulu ya, karena dia ini mau lahir di kandang, jangan sampai kena titanos di kandang. Tidak ada. Saya cuma mau bilang begini, karena ternyata saudara, Alkitab berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan kayak Yesus. Tidak mudah. Tidak mudah jadi dua, kosong sama rendah. Kenapa? Karena semua serba di-downgrade oleh Bapa. Kadang-kadang gini, ya saya cuma mau bilang gini, kalau saudara mengharapkan ditinggikan jalannya cuma gini, nomor satu, downgrade hidup. Tapi yang downgrade ini Bapa. Tapi saya dan saudara ini mesti punya begini, siap titik kosong dan titik rendah. Karena kalau saudara sudah punya titik kosong, titik rendah, waktu Tuhan izinkan hidupmu di downgrade, tidak apa-apa. Kayak Ayub itu. Ayub itu kan kaya tuh, tiba-tiba di downgrade, habis semua. Tapi Ayub kan masih bisa ngomong, terpujilah nama Tuhan. Kita ini masih sulit bro, betul nggak? Ya, meskipun menangnya belakangan, tapi kan tidak langsung menang. Ya toh, karena kita ini masih daging, ini masih ada. Ya toh, kalaupun sudah menang itu kan menangnya belakangan kan. Ya toh, tapi kan waktu sudah uangnya kehilangan pertama kali, kan ada waktu kehilangan pertama kali kan terpujilah nama Tuhan. Kan ngomel dulu biasanya. Baru sudah ngomel-ngomel baru ingat, oh iya ya, kenapa saya ngomel ingat Tuhan. Menangnya belakangan. Kenapa menangnya belakangan? Karena sejujurnya daging kita ini masih hidup. Nah saudara, kalau Yesus tidak mau di-downgrade hidupnya, saya dan saudara tidak selamat. Itu makanya Alkitab berkata begini, saudara ya, ayo punya perasaan, punya pikiran kayak Yesus. Kalau sudah punya pikiran, perasaan kayak Yesus, punya titik kosong, titik rendah, percayalah saudara, waktunya Bapa itu Alkitab berkata, itulah sebabnya. Itu saya senang kalau baca, saya bacanya itulah sebabnya. Saudara mau nggak ngalami? Itulah sebabnya. Wah, tahu nggak kalau banyak umpamanya? Itulah sebabnya Pak Eko ditinggikan. Gitu kan? Senang kan kalau gitu Pak Eko ya? Tapi mau nggak di-downgrade dulu? Sudah downgrade Bu ya. Tapi kalau sudah downgrade kan berpikiran kita, pikiran Tuhan belum downgrade ya, di-downgrade lagi sama Tuhan. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya. Kata itulah sebabnya luar biasa. Itu sebabnya pagi hari ini di Natal tahun ini, ayo saudara ingat perkataan firman. Ayo punya pikiran dan perasaan kayak Yesus. Coba beritahu dulu sebelahnya. Ya, kalau sebelahmu, istrimu, suamimu bilang, Mas, yang pilih ya hati kayak Yesus. Ayo bilang sebelahnya. Yesus, amin. Amin ya, ayo temuin, amin. Ya, mau saudara? Amin. Nah, mari kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, saya mau doa.